Pernahkah kalian sedang berbicara kepada orang lain, tetapi sepertinya orang tersebut tidak memahami kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan, ataupun mungkin respon dari orang tersebut tidak jelas atau berbicara terbata-bata sehingga sulit dipahami? Mungkin saja orang tersebut memiliki gangguan afasia. Definisi afasia. Afasia merupakan gangguan kemampuan pada bahasa. Penyebab afasia selalu berupa cedera otak. Selain disebabkan oleh tumor dan kecelakaan di bagian otak, maka afasia juga sering disebabkan oleh stroke. Dalam bidang neurologi, afasia didefinisikan sebagai suatu gangguan kebahasaan yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau cedera pada area bahasa otak. Biasanya orang yang terkena afasia inteligensinya tetap sama. Mereka tahu apa yang mereka ingin ucapkan, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan kata-kata tersebut dengan bahasa yang benar, atau bisa jadi mereka tidak paham dengan kalimat pertanyaan yang diucapkan orang lain, tetapi mereka tetap menjawab walaupun jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan konteks pertanyaan yang diajukan. Ada beberapa jenis afasia, yaitu afasia Broca dan afasia Wernicke. Cara membedakan dari kedua jenis afasia tersebut, biasanya ada 3 hal yang perlu diperiksa, yaitu fluent, yaitu apakah orang itu memiliki kelancaran dalam berbicara, komprehensi, itu apakah orang itu dapat mengerti pembicaraan, dan repeats, yaitu apakah dia bisa mengulang perkataan atau tidak. Ketika yang memiliki gangguan bicara tetapi memiliki kelancaran dalam berbahasa, biasanya yang terganggu pada bagian sensori saja, karena dia mungkin saja bisa mengeluarkan kata-kata dengan lancar, tetapi mungkin tingkat kesulitannya ketika berbicara pada orang lain. Tetapi ketika penderita gangguan bicara, lalu ketika mengeluarkan kata dalam berbahasa masih kesulitan atau terbata-bata, kemungkinan pada bagian motoriknya yang bermasalah. Jenis afasia. 1. Afasia Broca, ditemukan oleh Pierre Paul Broca, dokter asal Prancis. Afasia Broca merupakan suatu gejala gangguan bahasa yang disebabkan karena terjadi benturan di daerah otak kepala, terutama sebelah kiri bagian depan, yang menyebab fungsi motorik tidak bekerja dengan baik. Namun afasia Broca ini terjadi bukan hanya disebabkan karena adanya benturan yang mengenai kepala, namun bisa juga disebabkan dari penyakit tumor ataupun stroke yang diderita seseorang, terutama pada lansia, yang menyebabkan penderitanya sulit menyusun kata-kata dengan baik, sehingga penderitanya hanya mampu mengucapkan satu atau beberapa kata saja, kesulitan dalam berbicara dan merespon percakapan orang lain, sulit membedakan kiri dan kanan. Tetapi penderita afasia Broca ini biasanya mampu untuk memahami percakapan dari orang lain. Kedua, afasia Wernicke oleh Karl Wernicke, dokter asal Jerman. Afasia Wernicke merupakan salah satu gangguan bahasa yang juga disebabkan karena benturan ataupun cedera di daerah otak sebelah kiri bagian belakang yang menyebabkan fungsi sensorik tidak bekerja dengan baik. Pada afasia Wernicke, penderita mampu mengeluarkan kata-kata dengan lancar, tetapi penderitanya tidak mampu memahami isi ujaran dengan baik, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara jawaban yang dilontarkan dengan pertanyaan yang diberikan. Apabila terjadi pada ada anak, dapat dilihat ketika dia sudah lancar atau bisa bicara, yakni sekitar pada umur 3-4 tahun. Dilihat ketika dia berbicara dengan orang lain, dia bisa memahami maksud dari pembicara itu atau tidak. Pada waktu berbicara, anak yang mengalami afasia Wernicke hanya berbicara sesuai dengan persepsi dan pendapat dirinya sendiri, serta anak yang mengalami afasia Wernicke ini sering berbicara tanpa arti yang kurang bisa dipahami oleh lawan bicara. Salah satu contoh dari gangguan berbahasa yang dapat dilihat dari afasia yaitu sintaksis parsing. Parsing adalah strategi memahami ujaran dengan cara memutus-mutus bagian kalimat. Pemisahan tersebut didasarkan pada satuan makna dengan tujuan. Parsing dilakukan untuk memudahkan pembaca atau pendengar menemukan proposisi unit makna kalimat. Selanjutnya, proposisi tersebut yang akan disimpan di dalam ingatan Taylor Widyastuti 2017. Sedangkan makna dari sintaksis merupakan cabang linguistik yang mengkaji bagaimana kata disusun untuk membentuk kalimat dengan struktur yang benar.
Parsing yang dilakukan dengan cara memutus-mutus kalimat berdasarkan konstituennya dinamakan parsing sintaksis. Parsing sintaksis adalah parsing yang memutus-mutus kalimat berdasarkan fungsi subjek predikat objek keterangan yang membangun kalimat tersebut. Parsing sintaksis dilakukan untuk memudahkan pendengar menemukan bagian inti kalimat yang didengar. Clark dan Clark dalam Widya Stuti 2017 menyatakan bahwa kalimat yang diputus-putus berdasarkan konstituennya memudahkan pendengar dalam memahami kalimat tersebut. Pemotongan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan bagian-bagian kalimat yang dianggap penting dan dapat disimpan di dalam memori, serta bagian kalimat yang dapat diabaikan. Ujaran yang didengar oleh pendengar diolah di dalam memori dengan cara mencoba mengelompokkan ujaran menjadi beberapa konstituen. Hal tersebut dilakukan untuk membangun proposisi ujaran yang didengar dengan tujuan untuk memahami dan menyimpan makna. Zurif et al. 1993 menguji hipotesis penelitian pada pasien afasia. Pada pasien yang terkena afasia Broca menunjukkan penderita afasia Broca dianggap mengalami kesulitan dalam melakukan proses sintaksis. Mereka kesulitan memahami dan mengeluarkan hubungan antar kata yang diucapkan secara putus-putus. Dan meskipun penderita afasia, Wernicke mengalami kesulitan memahami makna dari apa yang mereka dengar. Mereka tampaknya memiliki beberapa proses aktivasi penyebaran inteleksikal yang utuh, dan mereka mampu menyelesaikan proses sintaksis seperti sebagai proses yang terlibat dalam pembentukan ketergantungan jarak jauh. Pengobatan dan pemulihan afasia. Kebanyakan penderita afasia disebabkan karena stroke, tumor ataupun cedera pada kepala. Kondisi ini bersifat non-progresif. Artinya, setelah episode awal selesai, otak tidak mengalami kerusakan lebih lanjut. Dalam kasus seperti itu, sebagian besar pasien mengalami peningkatan fungsi bahasa yang dimulai beberapa hari setelah cedera. Peningkatan fungsi bahasa dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun. Faktanya, salah satu pasien awal Carl Wernicke, Susan Adam, menunjukkan peningkatan yang nyata dalam produksi bentuk tata bahasa dalam waktu 2 minggu setelah munculnya gejala afasia, meskipun dia masih mengalami kesulitan besar dalam memahami permintaan sederhana. Kurang lebih 3 minggu setelah dia pertama kali jatuh sakit, Susan Adam memahami hampir semua yang dia dengar. Dia mampu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam ucapan spontannya, serta mengulangi kalimat sesuai permintaan. Kemampuan bicaranya tidak sepenuhnya normal, namun sudah jauh lebih baik dibandingkan saat dia pertama kali diperiksa. Gejala jangka panjangnya yang paling signifikan adalah ketidakmampuannya menulis secara spontan atau menuliskan hal-hal yang diberitahukan kepadanya. Jadi, menderita afasia bukanlah suatu kondisi permanen. Banyak pasien memulihkan fungsi bahasa yang signifikan setelah mereka mulai melupakan trauma aslinya. Melakukan terapi wicara merupakan salah satu metode dalam pengobatan afasia. Sebelum melakukan terapi, pasien melakukan konsultasi dengan dokter ahli saraf untuk melihat seberapa besar gangguan yang diderita oleh pasien.